Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojol Sesuai Titik. Oke teman-teman, minta maaf sebelumnya. Kali ini saya baru membuat video karena kesibukan sehari-hari, dan kita akan membahas soal sistem yang bulan ini, bagaimana tanggapan teman-teman untuk sistem yang terbaru di bulan Agustus. Oke Om Kar, bagaimana terkait sistem yang saat ini kita alami di bulan Agustus? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan paket terkait masalah sistem di bulan Agustus ya. Ya. Bertambah poin, jam waktunya juga berubah ya. Tidak berubah. Ya. Koreksi ya, tidak berubah ternyata. Cuman beratnya teman-teman di lapangan itu bertambahnya poin per level. Nah, kalau kita mau melihat kondisi objektif di bulan Juli kemarin, ada memang beberapa yang berhasil menaklukkan sistem level-level yang dia dapatkan. Dalam artian bahwa dia mencapai target yang sudah ditentukan oleh pihak aplikator per level. Tapi beberapa teman yang lain tidak mendapatkannya. Ya mungkin sering kita bahas, mungkin ada efek-efek dari apa yang pernah mereka lakukan sehingga tidak mencapai target. Mungkin karena tidak konsistennya waktu pertama itu, dan kedua juga riwayat pengcancelan. Itu juga yang akan berjalan di bulan Agustus ini. Cuman masalahnya per level di bulan Agustus itu bertambah poin. Nah, ada teman di Gojek Maros yang namanya tidak usah disebut namanya, tapi beliau juga adalah pengurus di Gojek komunitas kita di Kabupaten Maros. Beliau itu berlevelkan platinum, dan kemarin dia sudah melempar ke grup Tupo ya, target 4.500 poin. Alhamdulillah poin selesainya itu di jam-jam sore ya. Itu satu di antara 1.000 keberhasilan dari beberapa driver yang ada di mereka teman-teman capek di Kabupaten Maros. Tapi ada tapinya. Beliau ini tidak memiliki posisi Maros, tapi areanya di Makassar. Ya itu kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang lain, tidak mencapai seperti apa yang dialami oleh teman yang namanya Om Ari ya. Contoh ini inisialnya ARI, Ari. Kalau saya cuma ada bahan evaluasi khusus untuk teman-teman yang lain yang tidak mencapai target. Itu kembali ke sering saya ungkapkan terkait masalah riwayat pengcancelan dan tidak konsisten waktu. Mungkin Om Ilang bisa menambahkan, karena saya sering berdebat terkait masalah konsisten dan riwayat pengcancelan. Konsisten waktu kerja. Waktu kita bukan pegawai, Pak. Ngapain kita konsisten sama kerja? Kita kan mitra, mau tak, kenapa mau aktif? Kenapa mesti kita konsisten? Seandainya kita pegawai mesti cek jam 7, harus aktif jam 7. Ini kan tidak ada mestinya kita. Tidak, yang dimaksud di sini Om bilang masalah sistem yang bertambah setiap kan dulu target poin di. Saya tidak terlalu banyak komentar masalah sistem, karena saya sekarang ngapain kejar poin, mending kejar uang. Itu Itu prinsip saya sekarang. itu cara kita itu khusus beliau. Nah, Adnan juga seperti itu. Ada beberapa teman-teman sekarang yang sudah merubah mindsetnya, termasuk saya yang rusaki maksudnya ya. Saya yang rusaki, tapi saya rusaki dalam arti kata yang menurut saya bagus. Kenapa?
Kita ngejar poin, sampai poinnya selisihnya cuma 1.000, ngapain coba? Rugi tenaga, rugi waktu, operasional rugi juga. Artinya ini bukan rugi secara finansial, tapi rugi secara kita sakit, butuh uang. Betul. Ngapain kita ngejar poin kalau kesehatan kita was-wasan? Ya kan? Saya logikanya seperti itu, Ji. Kita harus berpikir secara rasional. Kita ini mitra. Perlakukan Gojek sebagai mitra karena kita diperlakukan oleh Gojek sebagai mitra. Titik. Begitu. Baik. Terkait masalah kemitraan ini paket tadi sempat terskip atau error sistem yang diterapkan oleh pihak Gojek. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika kita melakukan satu pelanggaran, taruhlah pelanggaran apalah dan bagaimana, kita mendapatkan sanksi sampai ujung-ujungnya adalah PM, ya kan, seperti itu. Kalau kita melakukan kesalahan, nah kita kemitraan loh ini, kita bahas masalah kemitraan. Ya betul. Sejajar kita dengan aplikator karena mitra, bukan kita sebagai tenaga kerja. Nah, mereka menganggap bahwa kita mitra dan bukan tenaga kerja. Kenapa ketika mereka melakukan satu sistem error yang dialami oleh pihak aplikator, kita kan dirugikan pada saat itu. Begini Kak. Tunggu dulu. Jangan dipotong. Siap. Kita dirugikan pada saat itu, ya kan? Ya. Harusnya kita mensuspend dia dong, pihak aplikator harus memberikan sanksi kepada mereka. Ya. Karena ini kita sejajar mitra. Saya komentar. Tunggu dulu. Jangan dipotong. Ini mitra loh ini. Kalau dilihat dari perjanjian kemitraan, kita sejajar, bukan tenaga kerja. Kalau kalian melakukan kesalahan dan kita ini ada tenaga kerja, bolehlah. Kalian punya wewenang. Nah, ini ada pekerja kalian. Ya betul. Kan seperti itu. Ini kemitraan, bosku. Ketika mereka melakukan taruhlah dalam tanda kutip seperti tadi error, tidak ada reward untuk kita. Paling dalam performa. Ngapain? Kita tidak cari performa, kita cari duit. Kan seperti itu. Tanggapan tak? Jadi sama halnya, tidak ada solusi. Komentar saya, welcome to Indonesia. Di luar negeri, ketika ada kesalahan pada sistem, itu ada kompensasi. Ada kompensasi dari perusahaan kepada semua user. Ini game saja kan, kita berbahas game saja. Ada kompensasi, entah itu ada poin yang dalam bentuk uang yang ditambahkan ke kita atau apa, itu ada kompensasi. Tapi ini welcome to Indonesia. Gojek perusahaan Indonesia, tidak bakalan dia kasih makmur drivernya. Itu saja. Menurut beliau. Ya. Saya keras Pak. Ya. Kembali lagi di Om Kahar. Ya, kalau merujuk ke komentar beliau, ya kita juga harus menjaga nama baik. Maksud saya Nama baiknya siapa itu? Nama baik Indonesia. Artinya begini, mari kita merubah itu semua. Tidak bisa. Konteksnya saya berbicara di taraf kemitraan. Nah, seperti itu. Contoh yang Anda bilang tadi harus ada kompensasi. Nah, kompensasi dalam tanda kutip mereka berikan adalah off performa. Bukan kompensasi. Tak efek itu yang off performa. Itu kompensasi social reward yang berefek kepada kita. Off performa itu namanya kebijakan. Iya, itu versi mereka. Iya, berarti Iya. kalau Jadi intinya kita harus itu menjajah kita gitu loh. ya gitu. Itu aja sih. Bukan menjajah kan Mas. Menjajah namanya kalau begitu. Yang namanya menjajah. Tidak ada kompensasi yang perusahaan luar negeri masuk ke sini mengkebiri kita punya hak, ya toh? Berarti kalau orang di dalam yang siksaki apa namanya? Bukan penjajah, bukan penjajah. Apa namanya? Penindasan terhadap Penindasan. warga negara. Seperti itu. Boleh lah, Berarti dalam boleh. artian kata bahwa Gojek melakukan penindasan kepada mitranya, bukan tenaga kerjanya. Driver dalam hal ini. Penjajah hati nurani. Seperti itu. Ini mungkin agak lebih lembek ya, bukan tidak keras kita terhadap aplikator. Ya, komentar kita. Kenapa kita takut sama aplikator? Nah itu Tidak aplikator. takut kita. Gini, kenapa kita harus menjaga perasaannya aplikator sementara aplikator tidak pernah menjaga perasaan kita? Ya kan? Ngapain coba? Mau tidak mau lagi lihat sendiri dan kubur. Nah. Oke, siap. Jadi seperti itu. Baik, saya lanjut. Kalau saya bandingkan dengan aplikator-aplikator lain, ya, walaupun itu produk luar negeri, ketika mereka melakukan error,
tidak ada aja sanksi. Ada rewardnya adalah mencabut semua sanksi-sanksi seperti ada Yang terjadi saat itu. Iya, ya. Ketika saya mendapatkan satu bintang rating rendah dari customer pada saat itu. ditoleransi dan tidak diberikan kepada saya dari bintang rating rendah tersebut dengan lewat notifikasi itu dari mereka. Itu aplikator lain luar loh ya. Kenapa tuh justru Lebih bersahabat aplikator luar. produk dalam tidak memberikan toleransi? Ya kan penjajah. Bukan penjajah, Oh, bukan penjajah, oh ya. penindasan. Barangkali Om bilang bisa menyambung. Ya kembali tadi, welcome to Indonesia. Di sini orang Indonesia senang menyiksa temannya sendiri. Jadi wajar program-programnya bullshit itu. Oke, siap kita lanjut. Nah, Jadi begini Anda ya mau Om bahas Milang. sistem sama saya salah jalan. Saya bertanya, Ya. kalau berbicara kita tidak mengikuti sistem, nah kenapa kita jalankan order dari Aplikasi sistem? itu tuh. Hah? Aplikasi. Aplikasi. Sistem itu metode. Metode. Beda. Beda. Jelas beda. Aplikasi itu dia ada sistem tersendiri. Tapi sistem belum tentu itu aplikasi. Sistem itu adalah metode. Caranya, Mekanisme. cara bekerjanya. Mekanismenya. Program-program yang ada di Gojek khusus area Makassar itu tidak terfilter sesuai dengan kebutuhan driver yang ada di Makassar. Itu program dari pusat. Kata orang DSU, mereka harus menerapkan ini di Makassar Raya. Pertanyaannya, sama enggak medannya ini dengan di Jakarta? Di Jakarta banjir orderan, tapi banjir orderan apa? Bukan food. Modo-modo yang banyak di sana. Karena berat transportasi di sana, pertama mahal. Dan Grab, Gojek, Maxim apa semua itu yang murah. Makanya kenapa di sana itu lebih banyak. Makanan di sana murah sekali. 10.000 bisa mie kenyang luar biasa. 10.000 saya alami tuh. Tanpa ngorder ya. Iya. Keluar kita dari hotel ada di depan. Enggak perlu kalau makanan. Makanan itu enggak terlalu anu kalau di luar. Di Makassar dan tanda kutip agak balala. Kenapa saya bilang agak balala? Kadang sudah makan di tempat satu masih mau ngorder. Itu yang kasih kaya GoFood di Makassar. Kenapa kita offbeat bisa bangkrut itu Gojek? Karena kenapa? Orderan food ini offbeat bukan bersama ya. Satu dua orang yang offbeat, ada orderan yang terbengkalai. Tapi bisa di cover yang lain sama yang kita Belum yang lain. tentu kalau tidak ada driver di situ. Ya. Contoh, orang DSU bilang di Villa Mutiara ada driver yang tangani. Saya selalu ke Villa Mutiara kok, ada orderan ke sana. Tapi sampai di sana tidak ada juga. Dengan alasan penerimaan ini karena di Villa Mutiara begini, bullshit. Driver ini mondar-mandir. Tapi kalau saya melihat kondisi objektif kemarin yang diterapkan, Kalau memang orang DSU bilang order hadirkan datanya, itu baru Pak. Penerimaan yang bersih, transparan. Tapi ini datanya yang di Villa Mutiara dan sekitarnya ini orderan segini, yang penerima sekian. Ini begini. Jadi kita menerima driver yang ada di sini di daerah Mandai dan sekitarnya. Kita hanya menerima ini. Itu baru penerimaan yang bagus. fakta yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh pihak aplikator di Makassar Raya ini adalah penerimaan onboarding sesuai zonasi yang alasannya di zona taruhlah di kananya alasannya selalu lost orderan di area situ. Katanya begitu. Sekarang begini, kalau kita berbicara masalah katanya, apa buktinya? Sekarang orang kalau tidak ada bukti, tanda bukti, maaf, Anda tidak bisa dipercaya. Ketika Anda bilang loss begini, mana buktinya? Hadirkan datanya. Kalau ada data kita bilang, oh iya tahu, betul. Driver dibutuhkan daerah situ. Sekarang kalau dibilang penerimaan driver di area situ saja, kan bisa semain geser driver.
Lewat aplikasi kau bisa geser driver ke lokasi tertentu. Artinya tidak ada feedback informasi dari Tidak pihak ada. aplikator Seakan-akan. atau pihak litbangnya aplikator untuk Tidak ada memang litbangnya. Ya, mensosialisasikan bahwa area sini loh yang kurang driver gitu. Ini loh datanya. Zona ini ya, tidak ada mereka memberi transparan terkait data dan itu rahasia perusahaan ini mereka. tertib. Iya, Penerimaan itu diketahui publik. iya. Betul itu rahasia. Tapi kalau antar driver, bro, kita ini mitra. Cocok. Iya. Kita ini mitra. Hubungan kita dengan karena adanya kecemburuan antar driver itu yang kita hindari. Makanya kalian harus transparan. Bro, kami ini menurut data aku ini sekian driver anu tidak ada yang terselesaikan order di sana. Kalau misalnya ada yang mau bergeser, ini onboarding kita lakukan semua. Kita menerima semua. Kita arahkan driver sebagian ke sana. Kan bisa seperti ini. Itu saya sepakat seperti itu. Karena tidak ada transparansi tentang informasi Seakan-akan data. pilih kasih. Inilah yang menimbulkan kecemburuan antar driver. Kenapa itu orang mandai kadang ini ada teman-teman dia ada kalau yang butuh kerja begini. Kan itu kecemburuan antar driver. Memang secara kantor, orang kantor dia tidak perlu tahu masalah itu. Tapi ini loh, kita yang berkelahi di bawah, orang kantor atau kawan kaki. Ya, saya juga begini kemarin itu kan ada penyebutan dari pihak aplikator bahwa perekrutan untuk daerah Maros itu dari khusus Mandai, Kecamatan Mandai yang luas orderannya versi mereka. Dan dia sebut adalah Grand Mall sampai PTB. Nah, mereka tidak tahu bahwa dua area yang disebut tadi Grand Mall sampai PTB itu ternyata sudah berbeda kecamatan. Kalau Grand Mall ya Mandai, tapi mereka juga menyebutkan PTB. PTB udah beda kecamatan, Pak. Kecamatan Turikale. Makanya ada beberapa teman-teman yang mendaftarkan dirinya dari area PTB ternyata ditolak karena mereka tidak tahu bahwa PTB ternyata Turikale. Iya, Kecamatan Turikale. Itu letak mereka ketidaktahuannya. Nah, di sini butuh perannya mereka untuk betul-betul survei ke lapangan. Betul tidak yang namanya PTB itu adalah Seandainya pihak Mandai. aplikator mau mendengarkan driver, pihak kantor mau mendengarkan driver, tidak seperti ini. Iya. Cuman kita kan bersuara ngapain coba kalau tidak dengar? Ngomong sama tembok. Sama Ji, bersuara juga tidak didengar, keluar-keluar juga dicuekin. Yang nggak guna gitu loh. Mending kita bikin survei bagaimana pelayanan DSU, baru kirim ke pusat biar pusat tahu oh begini loh. Ya kan? Makassar. Begini loh kondisinya Makassar. Orang DSU-nya seperti ini loh, ya kan? Gitu. Ya, Simple. harus ada memang tim yang dibuat untuk melakukan Nah, itu. Pernah nih kita buat link ya, apa ya? Link untuk Pernah link survei kedua. link survei untuk Tidak ada yang ngisi. terkait masalah laporan-laporan kondisi objektif yang ada di Makassar Raya dilaporkan ke Itu dari mitra. Sudah dari mitra ya? Dari mitra ke pusat. Oh, oke, siap. Oke, Tidak ada. terima kasih atas waktunya Om Kahar dan juga Om Milang. Terima kasih.